dengan menggunakan bejana baik berupa gelas, cangkir dan lain-lain yang terbuat dari emas dan perak. Pembahasan ini sangat penting sekali karena terkadang di antara kita terkadang diundang makan, baik itu walimah ataupun acara-acara tertentu, dan yang mengundang itu orang-orang yang mampu. Terkadang ada beberapa gelas dan juga sendok, cangkir, mangkok dan yang semacamnya didapati terbuat dari emas atau ada campuran emas. Bagaimana kemudian kita memakan dari benda-benda yang di situ dilarang untuk digunakan baik makan ataupun minum? Sehingga kita harus tahu hukumnya. Jadi kalau seandainya nampaklah di acara makan minum itu ada bejana-bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, ataupun mungkin ada campuran emas dalam bejana tersebut, maka sebaiknya kita jangan makan. Ustadz, piringnya enggak, cuman sendoknya saja, maka jangan pakai sendok, pakai tangan aja. Atau pisaunya terbuat dari emas, jangan pakai. Pokoknya kalau kita tahu bahwa itu terbuat dari emas, maka jangan digunakan. Haram hukumnya. Karena di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala memasukkan di antara dosa-dosa besar adalah ketika seseorang makan ataupun minum menggunakan bejana baik gelas, cangkir, piring, garpu, sendok, pisau atau yang semacamnya yang terbuat dari emas dan perak. Baik, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil. Pertama, hadis Nabi SAW yang disepakati Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, la talbasul harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian memakan kain janganlah kalian memakai kain sutra dan pakaian yang terbuat dari dibaj. Dibaj itu ya masih jenis sutra. Dan jangan kalian minum dari bejana baik gelas ataupun cangkir dan yang semacamnya dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dari piring-piring emas dan piring-piring perak, karena sutra, kemudian emas, kemudian perak untuk mereka orang-orang kafir di dunia, sedangkan untuk kalian kelak di akhirat. Kemudian juga hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi mengatakan, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'i dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dalam perutnya akan bergolak api neraka jahanam. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian dalil yang terakhir, mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, mengutip sabda Nabi SAW, man syariba fil fiddati lam yashrab fiha fil akhirati. Barang siapa yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, maka di akhirat kelak ia tidak akan minum dengan perkakas-perkakas yang terbuat dari benda semacam itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mu'alif rahimahullahu taala? Maaf ini Bu ya, karena ada suara sinso dari luar, mungkin terpaksa saya harus teriak-teriak nih jadinya ya. Di sini
mu'alif rahimahullahu ta'ala memasukkan bab ini, maksudnya larangan minum ataupun makan menggunakan cangkir atau gelas dari emas dan perak, dan dimasukkan dalam dosa-dosa besar karena di sini ada ancaman. Ada ancaman yang sangat keras sekali, di mana Nabi SAW mengatakan, innal ladzi ya'kulu aw yashrab fi ina'i adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batni nar jahannam. Sungguhnya orang-orang yang makan atau yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, dalam perutnya akan bergolak api neraka jahanam. Dan definisi dosa besar, ketika sebuah dosa itu ada ancaman di dunia dengan hudud, seperti orang yang dirajam, dipotong tangan, didera, dicambuk. Berarti kalau ada hubungan hudud di dunia, berarti dosa itu dosa besar. Atau tidak dijelaskan hukuman di dunianya, tetapi ada ancaman di akhirat. Ancaman dengan azab, ancaman dengan neraka, ancaman dengan siksa. Pokoknya setiap dosa yang ada ancaman di akhirat, berarti dosa itu dosa besar. Lah di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang memakan atau meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak itu terdapat ancaman. Apa ancamannya? Dalam perutnya akan dibakar dengan api jahanam. Ketika ada ancaman bahwa orang yang makan dari bejana atau minum dari bejana emas, di jahanam kelak akan dipenuhi perutnya dengan api-api jahanam, menunjukkan bahwa ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Makanya hati-hati ya, kalau diundang orang-orang kaya, diundang orang-orang mampu ya, apalagi kemudian kita tahu itu terbuat dari emas, atau mungkin yang mengundangnya memberitahu dengan sombongnya bahwa itu terbuat dari emas, maka sebaiknya jangan makan menggunakan bejana dari emas itu. Baik menggunakan sendoknya, baik menggunakan garpunya, baik menggunakan pisaunya, baik menggunakan ceretnya, baik menggunakan piring dan mangkoknya, maka sebaiknya hindari. Karena ini bukan dosa biasa, ini dosa besar. Ini dosa besar. Sebagaimana Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan hukum penggunaan emas dan perak digunakan untuk bejana itu dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebenarnya kalau kita mengurut dari awal, hukum menggunakan bejana itu sebenarnya sah-sah saja. Ibu menggunakan mangkok, ibu menggunakan piring, menggunakan pisau, menggunakan ceret, menggunakan gelas, apalah perabotan-perabotan dapur itu ibu pakai. Itu hukum asalnya nggak apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan ini bentuk nikmat, bentuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk perkakas-perkakas dapur dan yang semacamnya. Itu hukum asal. Boleh kita gunakan apapun dari perkakas-perkakas yang ada di rumah itu. Tetapi kemudian syariat menghususkan ada perkara-perkara yang tidak boleh digunakan. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan bejana dari perak. Karena Nabi SAW melarang, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan yang terbuat dari piring dari perak, dari emas atau perak. Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tetapi nanti di akhirat baru kalian akan menggunakannya. Sebagian para ulama mencari-cari hikmah. Apa sih alasannya? Kenapa tidak boleh? Kan hanya piring saja untuk tempat nasi, kan hanya garpu dan sendok saja hanya untuk menolong kita untuk makan.
hanya sekedar pisau atau ceret atau apa, kenapa dilarang? Maka ulama mengatakan karena ada 3 perkara. Ada 3 perkara kenapa kemudian larangannya sangat dan teramat sangat keras. Pertama, ya, kenapa sampai dilarang? Hikmahnya itu apa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, innal kuffar yatamatta'una biha fid dunya wa la yaliku at-tashabbuh bihim biha. Alasan pertama, karena ini menyerupai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang dengan alat-alat seperti ini. Ingat, ini adalah perbuatan orang kafir. Karena wahai orang-orang kafir yang suka membuat piring dari emas, gelas dari emas, seret dari emas, garpu, sendok, dan begitu seterusnya, itu kesenangan orang kafir. Sehingga ini karena sudah menjadi kesenangan orang kafir, bahkan kehususan orang-orang kafir, maka kalau kemudian kita ikut niru mereka, berarti kita sedang tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Dan menyerupai orang kafir dilarang. Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka kalian termasuk mereka. Ingat, ini hikmah yang pertama, karena masuk dalam ranah tasyabbuh. Yang kedua, yad'u ilal fakhri wal khuyala. Yad'u ilal fakhri wal khuyala. Karena bisa merangsang kesombongan dan ujub. Orang-orang yang merasa kelebihan harta, kan orang-orang seperti ini merasa kelebihan harta, Bu. Kalau tidak kelebihan harta alias kekurangan harta, ya tidak mungkin lah dia pakai membuat piring dari emas, dari perak, gelas dari emas, perak, sendok, garpu, pisau dari emas, perak, enggak mungkin, mustahil. Biasanya yang melakukan ini orang-orang kaya. Orang-orang mampu ngapain? Ya, makan aja susah kok. Mau makan pula di atas piring emas, ini gimana ceritanya? Ya. Jadi yang kedua hikmahnya, karena ini biasanya dilakukan bisa mengundang kesombongan. Sombong dia jadinya. Karena Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali jangan seperti itu. Sekali-kali jangan melewati batas, kata Allah. Apabila Allah membukakan rizki kepada kalian, tidak boleh kita ini melampaui batas sampai sombong, sampai takabur. Kemudian lebih daripada itu, dia pun hendak riak sebenarnya. Orang yang mengeluarkan bejana-bejana emas dalam acara-acara tertentu gitu ya, walimah, undangan makan, acara apa gitu di rumahnya, kemudian kita keluarkan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu selain bentuk takabur dan juga sombong, bisa mengundang kepada riya. Ingin ngasih tahu, ya, ingin ngasih tahu. Masalahnya terkadang ada mata-mata hasad. Ya tidak tahu ada mata-mata hasad, tidak suka. Ada mata-mata dengki, kemudian dengki kepada dia gitu ya. Akhirnya mengundang kriminal, dirampok rumahnya, dicuri rumahnya, dan begitu seterusnya. Maka ini hikmah yang kedua, karena mengundang takabur, mengundang ujub, bahkan mengundang sum'ah dan riyah. Ini yang kedua. Yang ketiga alasan dilarangnya adalah, yang ketiga, karena wakis ruqulubil fuqara, bisa memecahkan hati-hati orang fakir, bisa menyakiti hati-hati orang-orang miskin, bisa membuat orang-orang fakir dan miskin itu hatinya pecah karena melihat orang-orang kaya yang menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak. Maka tiga sebab inilah yang menjadikan kenapa perbuatan ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Tidak boleh, Bu ya. Tidak boleh ibu memesan dibuatkan piring dari emas, gelas dari emas, sendok dari emas, garpu dari emas, pisau dari emas, seret dari emas, dan begitu seterusnya. Haram, tidak boleh. Dan celakanya sekarang sudah ada jualannya, Bu. Tidak usah dipesan lagi. Tukang-tukang emas itu sengaja dia sudah buat piring, buat gelas, buat sendok, buat garpu dari emas semuanya. Memang sudah disediakan kemungkarannya. Nauzubillah.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sekarang kita akan masuk ke beberapa masalah seputar pembahasan kita. Yang pertama, hukum memiliki. Hukum memiliki. Ibu tidak gunakan piring-piring ataupun gelas-gelas dari emas itu untuk makan atau minum, tidak. Hanya ibu pajang saja. Ya, ibu taruh di lemari biar nampak ibu punya piring emas gitu ya. Ibu pajang di lemari biar nampak orang tahu ibu ini punya gelas emas, sendok emas, garpu emas, seret emas. Ibu tidak pakai, hanya ditaruh di lemari gitu saja, dipajang-pajang kayak piala tuh Bu, ya kan? Maka dijelaskan para ulama tetap haram. Dalam madhab jumhur mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah, mereka mengatakan memiliki bejana-bejana dari emas dan perak berupa cangkir, gelas dan yang semacamnya tetap diharamkan, padahal tidak digunakan. Ada yang berdalil dengan hadis Abdurrahman ibn Abi Layla, telah menceritakan Abdurrahman ibn Abi Layla bahwasannya ada sekelompok orang berada di sisi rumahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ketika itu meminta minum. Jadi Hudzaifah itu meminta minum kepada orang yang ada di situ. Kemudian tiba-tiba didatangkan fasaqahu majusi, seorang majusi datang kemudian memberi minum kepada Hudzaifah itu. Falamma wada'al qidaha fi yadihi ramahu bihi. Ketika kemudian gelas yang dari emas itu, rupanya didatangkan gelas dari emas ya. Kemudian diserahkan kepada Hudzaifah untuk minum. Tiba-tiba belum lagi Hudzaifah meminumnya, langsung melemparnya jauh-jauh. Kata Hudzaifah, kalau aku belum pernah menasihati kalian, tentu aku tidak akan lempar gelas ini. Masalahnya aku sudah sering menasihati kalian sekali, dua kali, tiga kali. Kalian gak dengar juga. Makanya aku lakukan biar kalian tahu ini tak boleh. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, La talbasul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi fiha fa innaha lakum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena janganlah kalian memakai kain sutra atau memakai kain yang terbuat dari sutra dibaj, dan janganlah kalian minum dari bejana, gelas, cangkir dan yang semacamnya dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dan dari piring emas dan perak, karena sutra emas perak untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Dari pendalilan ini kata para ulama bahwa tidak boleh memiliki. Jadi kalau ibu diberi hadiah piring berupa emas, gelas, sendok dan yang lainnya, nggak usah dipajang Bu, jual aja, jadikan uang. Ya Bu ya. Ini yang pertama. Berarti di sini ada dua alasan dalam dalil ini. Pertama, kenapa kita harus tidak boleh memilikinya padahal tidak menggunakannya? Karena benda-benda itu benda-benda kekhususan orang kafir. Karena Rasul mengatakan fa inna lahu fid dunya, itu untuk orang kafir di dunia yang punya kayak gitu itu. Walakum fil akhirah, tapi untuk kalian kelak di akhirat. Enggak usah tergesa-gesa. Dari sini pendalilannya tidak boleh memiliki. Ya, walaupun dipajang, tidak digunakan untuk makan. Sebagian ulama atau jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kemudian ada kaidah dari kalangan ulama, kaidah usul fikih, annal asla anna kullama la yajuzu isti'maluhu la yajuzu ittikhaduhu. Sesuatu yang dilarang untuk digunakan maka tidak boleh dimiliki. Itu kaidahnya. Ada kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang tidak boleh kita menggunakannya, umpamanya kita gunakan untuk tadi makan, minum, emas dari perak kan tidak boleh tuh. Sesuatu yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki. Seperti alat-alat musik dan yang semacamnya gitu ya. Maka ini kaidah tidak boleh memiliki walaupun tidak menggunakannya. Karena syaddan lidzari'ah kata ulama. Karena menjaga-jaga. Jaga-jaga Bu, nanti kalau seandainya oke lah di zaman ibu masih hidup tidak digunakan kan? Kemudian rupanya gelas ataupun piring, garpu dan yang semacamnya jadi harta warisan. Apa ibu jamin ahli waris ibu tidak menggunakan piring-piring dan gelas-gelas emas itu? Kan tidak tahu. Atau mungkin
awalnya nggak dipakai gitu ya. Kemudian setan masuk pula menguasai ibu. Ketika ada tamu, setan berikan was-was, ambillah pakai piring emas kalau nggak ada lagi, biar mereka tahu kamu itu punya gelas dan piring dari emas. Ini kan jadi riak jadinya. Maka sebaiknya tidak dimiliki. Loh, kalau sudah kadang punya Ustaz, jual, jadikan uang. Banyak kok sesuatu yang lebih manfaat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya campuran, Bu? Jadi gelasnya nggak murni emas, piringnya nggak murni perak, sendok garpunya nggak murni emas dan perak, pokoknya campuran. Boleh jadi mungkin emasnya nggak besar, tempel saja kecil gitu ya. Maka ulama mengatakan yang seperti ini dilihat. Kalau yang dimaksud campurannya itu terbuat dari perak, bukan emas ya, terbuat dari perak, umpamanya nambal gelas, nambal panci dan yang begitu seterusnya, tapi terbuat dari perak, maka ulama membolehkan. Karena Nabi SAW pernah satu kali cangkirnya retak, kemudian oleh Rasul ditambal dengan perak. Jadi Rasul menambal perak ke cangkir yang rusak, menunjukkan bahwa kalau perak boleh, tetapi kadarnya sedikit. Tetapi khusus emas, maka beda hukumnya. Jumhurul ulama mengatakan yuhram mutlaqo, diharamkan secara mutlak, tidak boleh. Walaupun sedikit, tidak boleh. Ini pendapat jumhurul ulama, diantaranya madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya ditempel dengan benda-benda yang justru lebih mahal dibandingkan emas dan perak, Bu. Namanya nempelnya itu dengan jamrud atau apalah yang lebih mahal, mutiara gitu ya, yang lebih mahal daripada emas dan perak, kata ulama enggak apa-apa. Justru enggak apa-apa. Kenapa? Karena larangan ada di emas dan perak. Berarti selain emas dan perak boleh. Kalau untuk nempel-nempel gitu ya. Tapi kalau umpamanya digunakan untuk pajangan, ya zahirnya memang di sini emas dan perak yang dilarang. Berarti selain keduanya dibolehkan. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan di sini ada kias mafhum aulawi. Kalau emas dan perak saja tidak boleh, apalagi yang lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Karena intinya pelarangan itu satu, ini kebiasaan orang kafir. Dua, karena ini bentuk kesombongan. Dan yang ketiga, bisa menyakiti hati orang fakir dan miskin. Berarti 3 poin ini juga berlaku kepada benda-benda yang di luar emas dan perak. Kalau itu sebuah perhiasan yang jauh lebih mahal harganya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sekarang kalau seandainya ibu punya ember emas, mau kayak kali ibu, embernya emas ya. Anggaplah ibu punya ember emas ya. Kalau emas yang lebih besar ya emas Jawa itulah, mana emas gitu. Tapi ini maksudnya anggaplah ibu punya emas berupa ember. Ibu wudu, tempat wudunya aja dari emas. Jadi ibu menggunakan ember emas itu untuk nampung air. Kemudian ibu wudu di ember yang terbuat dari emas. Ini kan andai-andai Bu ya. Karena kalau kenyataan sampai kiamat itu tidak punya ibu teh ember emas. Kalaulah seandainya, apalagi tampungan air emas kan lebih hebat lagi. Jadi kalau seandainya punya ember emas diisi air, ibu wudu di situ, macam mana hukum wudunya? Gitu maksudnya. Di sini ada soalan gitu ya. Bagaimana hukum wudu dari ember yang terbuat dari emas? Maka ulama mengatakan ya tasihhu taharatu min aniyati adh-dhahabi wal fiddati ma'at tahrim. Wa hadza bi ittifaqil madzahib al-fiqhiyyah al-arba'ati al-hanafiyyah wal malikiyyah wasyafi'iyyah wal hanabilah. Sepakat 4 mazhab, baik Syafi'inya, baik Hambalinya, baik Malikinya, baik Hanabilahnya, maka disebut sepakat madzhabul arba, sah wudunya tapi haram karena ember emasnya. Ya. Wudunya sah, tidak ada masalah. Ya, jadi itu hukum fikihnya di situ, sah-sah saja wudunya. Tetapi sekali lagi kepemilikan ibu kepada ember emas itu yang dipermasalahkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perhiasan, gelang, kemudian cincin, kadang-kadang kan di masyarakat kita ini Bu, kalau orang mau nikah itu kan biasanya ada khitbah. Ada khitbah itu ingin supaya makin memantapkan lagi, maka di khitbah. Lah acara khitbah ini kadang-kadang penentuan untuk menentukan tanggal hari, tanggal bulan, tanggal tahun pernikahan itu kadang-kadang ada tukar cincin tuh di situ. Celakanya pula cincin yang ditukar itu adalah cincin emas ataupun
perak, dan disuruh dipakaikan pula ke si laki-lakinya itu. Nanti dibuat foto, ya, di selfie lagi. Bagaimana hukum penggunaan emas dan perak selain untuk makan dan minum, digunakan sebagai cincin, kalung ataupun gelang? Maka para ulama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya bagi laki-laki. Ingat, bagi laki-laki hukumnya haram, tidak boleh. Tapi bagi perempuan khilaf ulama. Bagi perempuan khilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ulama, seperti kalau tidak salah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan setiap emas yang melingkar, setiap emas yang melingkar, berarti macam kalung ataupun gelang itu kan melingkar, Bu, ya, itu tidak boleh digunakan baik laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak boleh yang sifat-sifatnya melingkar. Berarti yang dibolehkan yang tidak melingkar, Bu. Contoh umpamanya ada anting-anting, Bu, yang bukan melingkar kan, Bu, yang lurus gitu, ditobros saja lurus, dia nggak melingkar kan. Kalau yang bulat kemudian dicantolkan di telinga kan melingkar tuh. Tapi ada yang jenis-jenis tidak melingkar, yang hanya model tusuk gigi itu dimasukkan itu, Bu, ya. Nah, berarti yang dibolehkan yang seperti itu. Adapun yang melingkar tidak boleh. Kalau tidak salah, ya, saya kalau tidak salah, ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya. Tetapi jumhur, mayoritas para ulama tidak boleh. Wallahu a'lam, ya, mungkin kalau saya cenderung kepada pendapat jumhur bahwa boleh. Ya, boleh bagi perempuan itu menggunakan perhiasan, baik yang melingkar atau tidak yang melingkar. Karena memang larangan tidak boleh memakai emas itu hanya berlaku kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim, "Az-zahabu wal harir haramun ala dzukuri ummati kemudian halali inathiha." Emas dan juga sutra haram, ya, kata Rasul, bagi laki-laki umatku, tetapi halal bagi perempuannya. Nah, ini kan jelas tuh, emas dan sutra haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuannya dari umatku, kata Rasul. Berarti yang dilarang itu laki-laki, tidak boleh menggunakan anting-anting, kemudian gelang ataupun kalung dari emas. Itu hanya berlaku kepada perempuan. Bagaimana kalau selain emas, Bu? Anting-antingnya untuk laki-laki seperti anak-anak pang itu, Bu, tutup botol aqua. Itu cantum, ditaruhlah di telinga, Bu. Itu lubangnya besar kali itu, karena sebesar tutup aqua kan. Ya, sebenarnya tutup aqua tidak ada masalah dicantolkan di situ, tetapi kan tasyabuh dengan orang-orang fasik gitu, ya. Itu tasyabuh dengan orang-orang fasik, tidak boleh. Bukan soal botol aqua yang nempel di telinganya, bukan. Tapi tasyabuhnya dengan orang-orang fasik, karena orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang beriman tidak mungkin melakukan seperti itu. Hanya orang-orang fasik yang melakukan seperti itu. Makanya dilarang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara seputar hukum-hukum emas atau bejana emas dan perak. Taib.